Nigeria itu seharusnya menjadi salah satu kisah sukses terbesar di Afrika. Penduduknya itu 200 juta. Punya minyak, punya gas, tanahnya subur, punya pelabuhan, universitas, budaya yang mendunia. Semua bahan untuk jadi negara maju itu sebenarnya udah ada. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Banyak wilayah menjadi tempat pembantaian komunitas Kristen. Dan ini bukan bentrokan, bukan ketegangan, bukan konflik petani dan penggembala. Istilah-istilah itu cuman untuk membuat pembantaian itu terdengar seperti cuaca buruk doang. Ya, contohnya di mana? Di Kaduna, Plateau, Benue, Taraba, Niger, Zamrava. Polanya tuh selalu sama. Mereka datang berkonvoy malam-malam dengan AK-47, motor, dan jerigen bensin. Mereka tembakin keluarga yang lagi tidur, mereka bakar rumah, mereka hancurkan gereja, mereka perkosa perempuan, mereka culik anak-anak, dan ketika para korban melarikan diri, penyerangnya tuh tinggal di situ, tanahnya diambil. Penghuni baru pindah masuk. Itu bukan kekacauan ya, itu strategi. Datanya nyata, bukan rumor. Puluhan ribu orang Kristen dibunuh sejak tahun 2000. Lebih dari 2 juta jiwa itu diusir dari tanah leluhur. 10.000 gereja diserang atau dibakar. Ribuan pendeta dan pelayan gereja itu diculik atau dieksekusi. Cuman dalam 1 tahun aja. Lebih dari 3.000 anak diculik. Ini tuh bukan konflik dua arah, guys. Ini pembasmian komunitas Kristen secara satu arah. Boko Haram jelas-jelas bilang, komunitas Kristen harus dihapuskan. ISWAP atau cabang ISIS di Afrika Barat punya tujuan yang jelas, menerapkan ideologi jihad dan menargetkan orang Kristen. Milisi ekstremis Fulani tidak datang dengan tongkat. Mereka datang dengan senjata militer, pakaian taktis, bensin, dan rute pelarian yang sudah diatur. Itu butuh uang, butuh logistik, butuh perlindungan. Dan kita tahu dari mana itu semua datang. Penculikan dengan penebusan, penambangan ilegal, penyeludupan, senjata dari Libya dan Sahel, dukungan jaringan jihad internasional, dan korupsi yang begitu parah. Sampai pembantaian bisa berlangsung berjam-jam tanpa satupun aparat muncul. Ini tuh bukan kejahatan karena kemiskinan. Orang miskin nggak bawa night vision, nggak bawa set phone, nggak bawa AK-47, atau bawa bensin gitu buat bakar satu desa. Dan ini tuh bagian yang paling pahit. Ketika komunitas Kristen kabur, mereka hampir nggak pernah boleh kembali. Tanah mereka jadi padang pengembalaan, desa mereka jadi puing, gereja mereka jadi abu. Demografinya berubah permanen. Itu adalah ethnic cleansing, jelas di depan mata. Sekarang gini, aku akan kasih kalian definisinya, supaya nggak ada yang ngeles. Ini definisi konvensi PBB tentang genosida. Membunuh anggota kelompok, menyebabkan penderitaan serius, menciptakan kondisi untuk menghancurkan kelompok tersebut, dan memindahkan anak-anak secara paksa. Nigeria itu memenuhi semuanya. Orang Kristen dibunuh, diusir, ladang mereka dihancurkan, tanah mereka diambil, ribuan anak diculik dan dipaksa pindah keyakinan. Itu genosida. Secara definisi resmi, itu genosida. Kekejamannya bukan cuma fisik, tapi juga psikologis. Jenazah-jenazah yang mati itu dibiarkan di jalan. Gereja dibakar waktu ibadah. Anak perempuan diculik dari sekolah. Orang tua dipaksa melihat anak mereka diseret pergi. Pesan mereka tuh jelas. Pergi dan jangan pernah kembali. Dan inilah bagian yang paling memalukan. Diamnya dunia. Nggak ada misi darurat PBB, nggak ada sanksi global, nggak ada tekanan internasional, cuma beberapa headline, terus hilang. Kalau 50 orang mati di negara barat, dunia berkabung. 1 orang kena bom di Palestina, semua teriak-teriak. Tapi kalau 50 orang Kristen mati di Nigeria, beritanya nggak ada. Hilang. Dan istilah orang bersenjata yang nggak dikenal itu penghinaan. Aparat itu bisa menemukan demonstran dalam hitungan jam. Tapi ini konvoi orang bersenjata, terus tiba-tiba nggak bisa ditemuin gitu. Nggak bakal ada yang percaya. Bahkan pejabat yang mengatakannya pun nggak ada. Ini tuh bukan negara yang kewalahan, guys. Ini tuh negara yang memilih untuk tidak hadir. Ketika politisi terancam, responnya cepat. Ketika desa Kristen dibantai, tiba-tiba tentara kayak nggak tahu mau kemana. Dan dampaknya tuh nggak berhenti di situ. Komunitas petani Kristen itu menyokong pangan di seluruh wilayah. Saat mereka diusir, produksi makanan itu runtuh. Kelaparan naik. Kelompok ekstremis menguasai wilayah dengan rasa takut. Kekerasan jadi sistem pemerintahan. Dan semua ini terdokumentasi. Nama desa, nama korban selamat, foto satelit, kuburan massal, kesaksian janda dan yatim, laporan lembaga kemanusiaan. Ini bukan tersembunyi, guys. Ini diabaikan. Nigeria itu seharusnya memimpin Afrika di masa depan. Tapi apa yang terjadi?
Mereka menguburkan warganya sendiri, sementara dunia pura-pura nggak lihat. Ini bukan dilebih-lebihkan, bukan propaganda, nggak rumit. Ini tuh pembunuhan terarah. Ini pengambil alihan tanah. Ini penculikan anak. Ini pemerkosaan sebagai hukuman. Ini penghancuran gereja. Ini teror psikologis. Dan menurut definisi PBB, ini genosida. Sejarah nanti nggak bilang dunia tuh nggak tahu. Sejarah bakal bilang dunia memilih untuk nggak peduli. Karena korbannya Afrika, miskin, dan Kristen.